Ya, salam Indonesia. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa, karena tidak ada jalan keselamatan lain yang Allah sediakan bagi manusia yang berdosa ini selain melalui putranya yang tunggal, firman Allah yang hidup, yang telah mengambil rupa menjadi seorang manusia. Dialah yang dikenal dengan nama Yesus Kristus. Dialah Mesias yang datang ke dunia ini dan telah mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa kita, dan dia telah bangkit dari kematian dan telah naik ke surga. Puji Tuhan ya. Seluruh nabi-nabi dalam Alkitab, mereka mati menjadi almarhum dan tidak bangkit-bangkit dari kematiannya. Apalagi nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, mereka pun mati dan sudah jadi almarhum, tidak bangkit-bangkit lagi. Tapi Yesus, dia bukan hanya rasul, dia bukan hanya nabi, tetapi dia adalah sang juru selamat, satu-satunya yang Allah beri kepada manusia dari surga ke dunia dan telah kembali ke surga. Dia berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada di situ pun kamu berada. Jadi kalau saudara mau dibebaskan dari dosa, kutuk dan maut akibat dosa-dosamu, terimalah Yesus, karena hanya Yesus satu-satunya yang berkenan di hati Allah. Allah tidak berkenan kepada siapapun karena semua manusia telah berdosa, tetapi Allah berkenan hanya kepada putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Berbahagialah saudara yang telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena saudara pasti diselamatkan. Yap. Oke sobat waras, thank you untuk kalian semua yang support Pavel. Saya mau sampaikan dulu ya, video kali ini kita akan sedikit lama pendahuluannya, karena ini videonya agak sensitif kawan-kawan, sensitif sekali ini ya, karena para kelompok-kelompok iblis ini satu persatu mulai bermunculan untuk menghadapi Israel. Saya nggak tahu apakah juga Konoha akan mendukung kelompok iblis ini atau seperti apa ya kawan-kawan ya. Ya, saya informasikan dulu bahwa hari ini kita ada penambahan saldo Rp1.500.000 ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bermurah hati untuk mensupport Pavel. Doa saya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan bagi sobat waras yang ingin mensupport pelayanan Pavel di pedesaan, bisa support Pavel lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Thank you untuk semuanya. Ya, ini dia informasi lengkapnya kawan-kawan. Anda tahu kan, ternyata ISIS pun tidak mau ketinggalan. Dia mulai serang Israel. Dan rupanya ini dia ya, sasaran yang diserang oleh ISIS. Selama ini kita tahu ISIS belum pernah berkonflik dengan Israel. Tapi ya, dan kita tahu ISIS pun berseberangan dengan Iran. Ya, berseberangan dengan Irak. Ya, berseberangan dengan Hamas. Tapi karena ingin memusnahkan Israel, akhirnya mereka bersatu. Jadi memang mereka itu punya musuh bersama. Ya, walaupun mereka itu bermusuhan, tapi mereka akan bersekutu demi ajaran mereka. Karena Iran mengatakan memerangi Israel itu adalah tugas agama, perintah Tuhan yang harus mereka jalani. Kalau mereka mundur, maka mereka akan mendapatkan celaka ya. Saya juga heran ya kawan-kawan, tapi itulah ajaran mereka ya, mengajarkan memerangi Israel ya, memusnahkan Israel. Karena dengan memerangi Israel lah mereka akan, salah satu jalan bagi mereka untuk ke surga ya. Beda kalau kita, jalan kita ke surga itu adalah disediakan oleh Allah lewat Yesus Kristus yang mati buat kita. Tapi mereka dengan cara mematikan orang, mematikan bangsa lain supaya mereka ke surga. Agak lain, tapi itulah kawan-kawan ya. Ya, ini informasi yang akan kita bahas kawan-kawan, dimuat oleh CNBC Indonesia. Ini Jakarta, CNBC Indonesia. Kelompok ISIS dilaporkan melancarkan serangan ke sebuah forum
sejarah di Israel. Ya, hal ini dilaporkan langsung oleh Museum Peringatan Holocaust Yad Vashem pada Rabu 14 Agustus 2024. Mengutip Jerusalem Post, ya, serangan yang diluncurkan ISIS berbentuk serangan cyber. Kelompok teror itu disebut meretas, ya, seminar Zoom untuk memperingati Tisha B'Av yang merupakan salah satu hari tersuci dalam kalender Yahudi. Selama seminar muncul pesan diretas oleh organisasi ISIS Irak. Matikan komputer Anda atau tutup rapat sebelum kami menyerang komputer Anda, dan menyertakan gambar swastika, kata Yad Vashem. Akibat peretasan tersebut, seminar dihentikan. Yad Vashem mengatakan bahwa seminar Zoom tersebut merupakan bagian dari upaya pendidikan mereka yang ekstensif. Menurut mereka, gangguan ini tidak mengganggu semangat mereka untuk memperingati Holocaust. Yad Vashem tetap teguh dalam komitmennya untuk mengenang dan mendidik tentang Holocaust, mengutuk tindakan keji yang berusaha merusak pekerjaan mereka. Holocaust sendiri merupakan penganiayaan dan pembunuhan sistematis terhadap 6 juta orang Yahudi Eropa oleh rezim Nazi Jerman dan sekutu serta kolaboratornya. Holocaust adalah proses yang terus berkembang di seluruh Eropa antara tahun 1933 dan 1945. Sementara itu, ISIS merupakan kelompok teror yang menamakan dirinya sebagai negara Islam Irak dan Suriah. Ya, mungkin ketika ISIS menyerang Israel, maka ISIS tidak akan lagi dikatakan kelompok teror. Ya, pasti ISIS pun akan dibangga-banggakan oleh Konoha seperti mereka membangga-banggakan Hamas dan Iran, ya kan? Maka nanti ISIS akan berkembang, ya, di Indonesia, ya, akan mendapatkan tempat. Kenapa mendapatkan tempat? Ya, karena mereka menyerang Israel, kawan-kawan, ya. Lalu kelompok ini muncul dengan kekuatan yang besar saat terjadi pergolakan di Suriah, di mana pada 2024 ISIS pernah menguasai kota Raqqa dan menjadikannya sebagai ibu kota resmi. Sejak saat itu, ISIS dan Raqqa kemudian telah menjadi sasaran rudal dari Amerika Serikat, Rusia, pemerintah Suriah, serta beberapa kekuatan lain. Saat ini kekuatan kelompok ini mulai melemah dan sebagian besar wilayah yang pernah direbutnya sudah kembali jatuh ke tangan pemerintah Irak dan Suriah. Di sisi lain, Israel saat ini sedang dalam perang melawan milisi Gaza Palestina Hamas. Perang keduanya telah meningkatkan tensi geopolitik di Timur Tengah. Israel telah berjanji untuk membasmi Hamas setelah para pejuangnya membunuh 1.200 orang dan menyandra sekitar 250 orang dalam serangan 7 Oktober yang memicu perang tersebut. Israel mengatakan pihaknya yakin Hamas masih menyandra 116 orang, termasuk 42 orang yang menurut militer tewas. Di sisi lain, hampir 40.000 warga sipil Palestina tewas dalam serangan Israel ke Gaza. Meski begitu, Israel mengklaim sepertiga dari jumlah itu adalah kombatan Hamas. Tensi kemudian meningkat setelah kelompok Houthi di Yaman bersama dengan kelompok Hizbullah Lebanon terus memberikan serangan ke Israel sebagai bentuk solidaritas dan mendukung Hamas. Mereka berjanji akan terus menekan Israel hingga negara itu menghentikan serangannya ke Gaza. Jadi kalau kita amati, kawan-kawan, ya, rata-rata kelompok-kelompok yang menyerang Israel itu adalah kelompok-kelompok teroris. Seperti Arab Saudi nggak mau, ya. Uni Emirat Arab nggak mau, Mesir pun nggak mau, ya. Iran itu kelompok teroris, Hamas teroris, Houthi teroris, ISIS teroris. Jadi yang bersatu melawan Israel ini adalah teroris, kawan-kawan. Lalu Anda, wahai, ya, manusia-manusia, ya kan, Anda sedang mendukung teroris loh. Pakai otak kau, ya kan. Jadi pembenci-pembenci Israel ini adalah teroris, ya kan. Anda lihatlah, kawan-kawan, ya, teroris-teroris sedang bersatu untuk memusnahkan Israel. Tapi jangan takut, Israel tidak mungkin hancur dari para teroris, karena Allah Israel masih punya rencana yang besar bagi Israel. Ya, Israel satu saat akan sadar dan akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Oke, itu dulu yang dapat kita saksikan. Singkat aja, kawan-kawan, supaya kawan-kawan jangan bosan, ya.
Dan ini sebagai informasi supaya kita mengerti sebenarnya siapa musuh Israel ini. Musuh Israel itu teroris. Dan rupanya banyak sekali pendukung teroris saat ini. Ajaran teroris pasti adalah ajaran yang memusuhi Israel. Salam waras. Ya, puji Tuhan, kita juga sudah pasang meteran ya di lokasi gereja. Dan tukang masih terus melanjutkan pekerjaan. Rencana besok sudah di triplek ya untuk plafonnya. Pagi bosku. Nah, ini dia ya. Jadi rangkanya sudah ready. Rangkanya sudah ready, tinggal mau di besok triplek ini besok. Iya. Besok ya? Besok sudah mulai triplek ini. Ini update-nya ya. Tinggal triplek berapa lembar? Sudah beritahu tadi sama patukan. Oh. Pak Giral. Pak Giral ya. Sekitar 70 lembar kayaknya. Iya. 70 lembar. Angkanya sudah jadi. Tinggal di triplek. Thank you.